Ramalan Jayabaya tahun 2023, Sabto Palon nagih janji. Pada ramalan Jayabaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang mengerikan. Pasalnya, Sabto Palon nagih janji. Siapa Sabto Palon? Sabto Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandito dan penasehat Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V. Serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak oleh bantuan Wali Songo pada 1478. Meski sumber secara lain menyebut Brawijaya digulingkan Gerindawardana. Wong Jawa wis ilang jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabto Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabto Palon nagih janji, kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabto Palon Pupuh Papat, bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabto Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Ramalan Jayabaya tentang Sabto Palon nagih janji akan segera muncul, pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh Limo dalam serat Sabto Palon yang berbunyi, "Kulo ndamel pratondo, pratondo tembayang, memiharti Merapi, yen jeblok mili lahar, lindu ping 7 sedino, kaline banjir bandang." Artinya, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabto Palon Pupuh Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11 dalam serat Sabto Palon disebutkan pagebluk ingkang pinangkung leloro ngombro-ngombro injeng suging sore praloyo, artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabto Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabto Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056. Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan, tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabto Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabto Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabto Palon merupakan tokoh legendaris, pandito, penasehat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2022. Sabto Palon dikenal sebagai penasihat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati dengan banyak wadak atau raga yang berbeda di setiap generasi. Tokoh lain yang kerap dikaitkan dengan Sabto Palon adalah Noyo Ginggung. Keduanya adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua
senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa masa Hindu-Buddha. Ada riwayat yang menyebutkan Sabto Palon dan Noyogenggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya V. Sebelumnya, Sabto Palon dan Noyogenggong dikenal sebagai sapu angin dan sapu jagat. Konon, Sabto Palon dan Noyogenggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabto Palon memiliki dua makna. Sabtu berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabto Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Noyogenggong, Noyo berarti nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Noyogenggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Nama Sabto Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangkabaya. Sabto Palon atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabto Palon. Jangka Sabto Palon diyakini sebagai karya Bujangga Ronggo Warsito. Jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat Jangka Sabto Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Nukilan syair dalam Jangka Sabto Palon yang diduga ramalan kehancuran Islam di Jawa adalah Papas tene nuso tekan janji, yen wus jangkep 500 warso, kepetung zaman Islami, musno bali marang ingsun, gami budi madeg sawiji. Artinya, takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Bait ini terletak di penghujung akhir serat Jangka Sabto Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabto Palon Nagih Janji. Sabto Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu, ada juga tuturan dalam serat tersebut yang konon meramalkan terjadinya huru-hara akhir zaman. Begini bunyinya, miturut carita kuno, wocane janmo linuwih, kang wus kocap aning jangko, menungso sirno sepalih, dene tak kang bisa urip, yekti ono syaratipun, karya nolak kang beboyo, kalise beboyo yekti, ngulatono kang wineco, poro kuno. Terjemahan bebasnya menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jongko. Kelak, umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Ada juga petikan dari Jangka Sabto Palon yang konon meramalkan terjadinya letusan Gunung Semeru. Ini termuat dalam buku Sinom. Saged-sageting sengsara kang tumuwuh tanah Jawi, sinengkalan tauniro, lawang sabto ngasti aji, upami nambrang kali, rapteng tengah-tengahipun, kaline banjir bandang, jerone nyilepake jalmi, kathah sirna manungsa, kathah praloyo. Terjemahannya, sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa, ditandai pada tahun 9781. Seumpama menyeberang sungai, sampai di tengah-tengahnya sungainya banjir bandang, dalamnya menenggelamkan manusia, banyak manusia mati, banyak bencana. Angka 9.781 pada jangka tersebut
Jika dibaca menurut Chandra Sengkala menjadi 1879 atau 1978 dalam pembacaan tertentu. Pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan tersebut juga dinisbatkan pada meletusnya Gunung Merapi pada 2010. Ini berkait dengan janji Sabto Palo Noyoginggung sebelum moksa. Dan ingatlah keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Hitungan zaman paling dekat dalam penanggalan Jawa adalah Sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, 4 zaman dikali 8 berarti 32. Maka isyarat meletusnya Gunung Merapi terjadi 32 tahun sesudahnya. Hardi Agung Samyo Guru Harang Gegirisi Gumeleker Swaraniro Lahar Wotah Kanan Kering Amblenger Anggelepi Rajang Wono Lente Sagung Manung Soyo Keh Brasto Kebo Sapi Samyo Gusis Cirno Gembang Tan Wonten Manggo Puliho. Artinya gunung berapi semua. Huru hara mengerikan, menggelegar suaranya. Lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis. Cirno hilang, tak bisa dipulihkan lagi. Namun lepas dari itu semua, Serat Jangka Jayabaya Sabto Palon tidak lain merupakan sebuah karya sastra. Bait-bait yang termuat di dalamnya bisa menjadi bahan refleksi kesadaran umat seluruhnya di tanah Jawa.